Ya ayyuhal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma'allamtana wa qur rabbi zidni ilma. Kajian kita pada malam ini kelanjutan daripada bab ke-72, haramnya takabur dan ujub. Hadis Salamah ibn Aqwa. Mari kita buka majelis kita ini dengan surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Salamah Ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi faqala kul biyaminik qala la astati' qala la istata'ta ma mana'ahu illa al-kibru qala fama rafa'aha ila fihi rawahu Muslim. Dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki makan di hadapan Rasulullah SAW dengan tangan kirinya, maka beliau bersabda, makanlah dengan tangan kananmu. Dia menjawab, saya tidak bisa. Beliau bersabda, semoga kamu tidak bisa. Dia tidak mau hanya karena sombong. Salamah berkata, akhirnya dia benar-benar tidak bisa mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Diriwayatkan oleh Muslim. Wa anil Harithah ibn Wahb radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala ukhbirukum bi ahli an-nar kullu utullin jawaban mustakbirin muttafaqun alaih. Dari Harithah bin Wahab radhiyallahu an, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku beritahu tentang penghuni neraka, yaitu setiap orang yang keras jawazah dan sombong. Muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Dan salawat dan salam kita aturkan kehadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga, sahabat beliau dan para pengikut setia mereka hingga hari kiamat. Amma ba'd. Ini dua hadis lanjutan daripada bab haramnya takabur dan ujub. Hadis Salamah bin Aqwa ini mengingatkan kepada kita bahwa ada perilaku-perilaku yang kada baik, disebut dengan al-adab atau al-akhlaq al-hasanah dan al-akhlaqus sayyi'ah, akhlak baik dan akhlak buruk. Nah, di antara akhlak yang baik yaitu kita makan dengan tangan kanan. Akhlak yang buruk memakan dengan tangan kiri. Dan jar Nabi, barang siapa memakan dan meminum dari tangan kirinya maka dia makan seperti syaitan. Nah, lalu kejadiannya Salamah bin Aqwa ini menyaksikan ada orang makan di hadapan Rasulullah tapi dengan tangan kiri. Lalu ditegurlah oleh Nabi, itu ngaranya akhlak. Ditegur oleh Nabi, makanlah dengan tangan kananmu. Rupanya orang ini tersinggung karena ditegur oleh Nabi. Banyak orang kadang mau terima kebenaran itu bila disinggung di tengah orang banyak. Bila ditegur di tengah orang banyak kadang mau, walaupun tahu aja itu salah.
Lalu dia bilang lastata'tu. Jadi bukan mastata'tu. Nah, bahasanya lastata'tu. La itu artinya kada menggawi, kada mampu. Bukan tidak mampu, tapi kada hendak. Nah, jak bahasa kita lah. Lalu jar Nabi tanda tanya, lastata'ta. Ya, makanya bahasa kita lastata'ta. Nah, itu ngarannya istifham ingkari. Jadi bukan masa iya kada bisa kamu, bahasa kita itu. Yalah. Masa kamu nggak bisa tangan kanan. Nah, tapi Salamah bin Aqwa berikan kepada kita penjelasan. Orang ini bersikap kayak mengarasi Nabi itu bukan karena dia tidak mampu, tapi karena dia sombong, merasa tersinggung tadi. Lalu kan orang tersinggung itu karena sombong sebenarnya, ya. Wah, kekanakan nagur aku yang Tuhan ini lah ya. Nah, ini salah. Atau wah, ini orang biasa-biasa kok bisa berani-beraninya negur orang yang lebih mulia. Nah, karena yang menegur nih Nabi spontan hasilnya, ya. Kalau membanggangi Rasulullah ya langsung. Nah, karena itu, ya, kalau kita terlanjur, ya bukan terlanjur sih sebenarnya, ayolah takdir. Kan ada orang kidal, segala sesuatu dia bekerjakan tangan kiri, dia lebih tangan kirinya lebih kuat daripada tangan kanannya. Jadi ada orang-orang semacam itu, kidal. Nah, jadi kalau kita bertanya, kalau kidal Ustaz kayak Pak, dasar kada kawa makan kanan nih. Ini menggatar kalau mengangkat tangan kanan, nah, tangannya nih. Apalagi menulis. Ya lah, pada bagus, jelek benar tulisnya kalau tangan kanan, tapi kalau tangan kirinya bagus, rapi. Nah, kira-kira orang yang kayak ini pantaslah ditagur? Kada pantas. Makanya digaris bawahi oleh Salamah bin Aqwa. Ma mana'ahu illa al-kibir. Jadi kalau orang itu dasar bujul kidal, nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang tanya, Ustazah ulun ini kidal kayak apa? Ulun ini segala sesuatu ini, ya usahakanlah belajar, ya Allah melatih. Nah, kalau selama ikan masih berlatih, kada kawa lagi, ya ada apa-apa makan tangan kiri. Nah, diusahakan. Nah, oleh karena itu kita tahu bubuhan pian inilah zamannya saya itu kan kita makan kan pakai tangan, kotor tangan kanan nih. Lalu hendak minum, lalu kita minumnya tangan kiri. Kalau makan tangan kanan, minumnya tangan kiri. Ya, makannya orang Islam, minumnya jadi setan. Nah, kayak apa nih caranya nih? Ini Raja ngajak membimbing. Kalau kayak itu sih diam aja, tapi nyuruh ini itu tagur cucu. Nah, apa caranya? Nah, karena ini kalau dipegang tangan kanan kan kotor kan. Kasihan yang basuh piring. Nah, jadi di sini angkat ini. Nah, yang mendorong ini kanan. Jadi ini hanya membantu. Jadi bukan ini mangkat dulu, hanya ini hendak. Ini gini baru dorong. Nah, jadi tetap kanan tapi ini yang didorong. Waktu kami kuliah di Madinah di asrama, itu gelas-gelas semua dari plastik. Dibuang, nggak ada yang mencuci. Jadi karena kebiasaan tadi kayak gitu, jadi kawan Ustadz, ngapain kamu gitu-gitu susah? Nah, pegang aja tangan kanan, kan kotor, udah apa jadi sudah dibuang kan? Nah, ini berubah kita keadaannya, ya. Hadis Harisah ini lebih jelas lagi bahwa calon-calon penghuni ahli neraka itu adalah orang utullin, jawadin, mustakbirin. Utullin ba'da dzalika zanim, an kana dza malin wa banin. Ya, utul di sini diterjemahkan kejam. Kejam, utullin. Jawaz, rakus. Dan yang ketiga sombong. Orang yang kejam itu datang dari sikap
takabur. Dan sikap takabur ini diawali daripada marah dulu. Makanya Nabi ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, beri pada ulun wasiat. Ya Nabi, la taghdab, jangan kamu marah. Dia ulang lagi, ya Rasulullah, ajari saya, wasiatkan kepada saya. Ya Nabi, la taghdab. Karena jar ulama, marah itu adalah sumber daripada segala penyesalan. Nah, dari kita marah, kita bertindak kejam, bertindak rakus, itu marah juga mulainya. Ya. Mojar, ikam nijar, bawa bari jar, alang-alang benar jar. Mau 50.000 100 sekali jar. Nah itu mustakbir itu, orang miskin tapi sombong. Kok maksa orang membari kan 50.000 sudah syukur benar tuh 50.000, nagih lagi 100.000. Onda ka ajar, hutang 10 juta, kada ajar yang kakak tahu aja ada bayar juga, pada membayar juga pada hutang. Jadi jarang kakak daripada unda mahadang-hadangnya membayar hutangnya, kadanya membayar juga udah bari 1 juta membari pada aja. Wah boleh, sombong bener menolak 1 juta diberi. Dan itu disebabkan awal-awalnya apa? Awal-awalnya daripada marah. Ya, memicu marah ini dikarenakan kehendak kita kada kecapaian. Nah, itu marah kita. Nah, jadi oleh karena itu Nabi memberi nasihat kepada seorang sahabatnya untuk 3 kali mengulang-ulang la taghdab, la taghdab, la taghdab. Bahkan dalam hadis itu faraddada miraran qala la taghdab. Dia mengulang-ulang berkali-kali jar Nabi, jangan kamu marah. Kenapa? Karena sumbernya kesombongan dan segala penyesalan itu diawali daripada marah. Lalu dari marah itu kalap mata, kada lagi rasa kasihan dan orang. Alasannya apa? Karena orang kada pernah mengasihani aku. Jadi ada curhat kawan, aku tuh dulu jadinya benci banget dengan orang kaya. Terus saya bilang, kaya maksud kamu tuh bagaimana? Ya, pokoknya bila orang itu kada heran-heran non aku itu orang kaya ada sombong, dan semua orang kaya itu sombongnya. Itulah yang kami pandang. Kenapa? Karena di kampung dahulu jadinya ngalih benar mencari duit. Bahwa ini ada pernah lalu memberi jajan ke sekolah tuh. Sekolah aja sandal gapit yang sudah pagat, batu dicucok loncok baju supaya kada pacul lagi. Jadi jadi kita ikam itu masa kecil benar berat benar menghadapi. Itulah jenis salah satu sebabnya benci dengan orang-orang. Nah, jadi takabur itu datang bukan karena berduit banyak. Takabur itu bukan jadi sok kuasa. Takabur itu bukan karena merasa jabatan tinggi. Itu kada. Bahkan bisa jadi orang itu mutakabir hanya karena marahnya. Ya, marah. Sebagaimana ada orang-orang yang secara politis menekan lawan-lawannya itu melalui demo dan sebagainya. Nah, jadi bilanya orang ini marah menjadi mutakabir, bila mutakabir dia menjadi kejam. Bila dia kejam, pasti hasil kekejamannya dia rakus. Nggak mau dia mendapatkan sedikit-sedikit, dia tidak rela dengan sedikit-sedikit. Makanya kita adalah melihat yang ditunjukkan oleh kejaksaan itu satu tawing duit 11 triliun, ya bayangkan. Maka duit 100 ribuan itu ditumpuk 11 triliun. Bah, jadi kita manusia saking rakusnya itu. Itu mau ditukarkan cendol tuh berapa gerobaknya itu ya. Bisa tenggelam. Apalagi kolak lah mungkin ya, bisa kok berenang di kolak ya kalau saking banyaknya 11 triliun. Dan itu mobil-mobil yang sitaan-sitaan oleh kejaksaan itu bagus-bagus mobilnya, dan nampaknya nggak pernah dipakai karena barang korupsian. Lanjut. Wa an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala.
ihtajjatil jannatu wan nar. ihtajjatil jannatu wan nar. Faqalatin nar Faqalatin nar fiyya fiyya al-jabbaruna al-jabbaruna wal mutakabbiruna. wal mutakabbiruna. Waqalatil jannah Faqalatil jannah fiyya fiyya du'afa'un nas du'afaun nas wa masakinuhum wa masakinuhum. faqadallahu bainahuma. Faqadallahu bainahuma. Innakil jannah Innakil jannah rahmati rahmati arhamu biki man asya arhamu bika man asya wa innakin nar wa innaka linnar adabi azabi u'adzibu biki man asya wa'adzibu bika man asya walikilaykuma walikilaykuma alayya mil'uha. alayya mil'uha. Rawah Muslim. Dari Abu Sa'id radhiyallahu an dari Nabi SAW beliau bersabda, surga dan neraka berdebat. Neraka berkata, penghuniku adalah orang-orang besar yang berkuasa dan orang-orang sombong. Surga berkata, penghuniku adalah orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin. Maka Allah memutuskan antara keduanya. Sesungguhnya engkau wahai surga adalah rahmatku. Denganmu aku merahmati siapapun yang aku kehendaki. Dan engkau wahai neraka adalah azabku. Denganmu aku menyiksa siapa yang aku kehendaki, dan akan aku penuhi masing-masing dari kalian berdua. Diriwayatkan oleh Muslim. Kalau saya memahami hadis ini, seolah-olah surga itu merasa minder. Di tempatku ini orang-orang miskin, orang-orang lemah, dan neraka itu bangga di dalamku ini adalah orang-orang yang jabbar. Jabbar itu kejam, yang membunuh tanpa merasa kasihan. Bila hilang rasa kasihan dari hati kita itu jabbar, sudah na'udzubillah min dzalik. Makanya kita dianjurkan di hari Asyura itu mengilangi anak-anak yatim, baik itu di panti asuhan dan sebagainya, dan kita cium kepala mereka. Tapi jangan yang bahasa singot lah. Miskin bahaya kan. Jadi yang ading-ading halus-halus tuh, binian dan lakian boleh tuh yang cium kepalanya. Ya sambil merenung, ini dia tidak punya ayah, dia tidak punya ibu. Ya, kita alhamdulillah punya ayah, punya ibu. Itu melembutkan hati kita supaya kita kada jadi jabbar, Bahkan kita menyembelih aja itu diharuskan oleh Allah kita kasihan lawan binatang itu. Jadi jar Nabi, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Allah itu mewajibkan agar kita baik dengan segala sesuatu. Fa idza dzabhtum, bila kalian menyembelih, fa ahsinu dzibhah. Maka kalian bila hendak menyembelih, sembelihlah dengan baik. Falyahud ahadukum syifratahu, dan hendaklah dia menajamkan tadingnya supaya menyembelih itu cepat. Jangan sampainya yang hewan ini kesakitan dan sebagainya. Jangan asal gayat aqsal gayat. Ini membaca salawat salah, asal gayat ya. Tersinggung tuan rumah. Ada undangnya apa asal gayat? Kada asal gayat ya. Nyembelih bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, jadi kayaknya surga dan neraka ini berdebatnya masalah itu. Tapi Allah tentukan. Ya Allah, surga itu bukan orang-orang miskin aja di dalam. Ya. Engkau itu rahmatku. Oleh karena itu ada orang-orang sugih di surga. Jadi jangan kita kira orang miskin aja di surga, orang sugih pun di surga. Pejabat-pejabat tinggi pun ada di surga. Ya, istri raja di surga siapa? Istri raja di surga Asia, bininya Firaun. Ya, lakinya jahatnya luar biasa. Tapi dia jarak Allah Ta'ala, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan rumah di sisimu di surgamu ya Allah. Jadi kadakawa kita hitam putih. Ya Allah, wah si Dini ini preman awakona mau betul-betul ahli neraka ada si Dini, kada mesti.
Bisa aja sih orang ngekeras dan sebagainya, itu ternyata orang udah lama tobat. Di sekitaran kita ini, khususnya di daerah Ayu Tangi, itu ada yang terkenal pegulat, ngaran sidin Haji Aini, orang nyebut Haji Aini Gulat orang. Itu umur sidin 90 tahun, tapi postur tubuh sini masya Allah tegap tinggi. Jadi Ustadz ya, tolong ya nasihati ada anak yang apalagi hafal-hafal Quran itu ya, berlatih Presiden. Olahraga apa Pak Haji? Terserah aja olahraga apa, yang penting punya olahraga. Khususnya anak-anak laki-laki. Anak main fitness, anak main karate, harus punya jadi bela diri. Karena kalau dia punya kemampuan bela diri itu, serah aja anak silat, anak kungfu, anak taekwondo atau karate boleh. Nah, tujuannya apa? Supaya dia punya rasa percaya diri. Oh, kayak itulah Pak Haji. Nah, di sisi lain kayak aku jadi sehat awak. Karena Tuhannya dia sehat awak. Memang investasi masa akan datang itu investasi pada diri kita ini mulai sekarang. Ya. Makanya saya kalau pelatihan menghafal Quran termasuk tilawah, saya selalu menyarankan anak-anak itu untuk jalan kaki. Jalan kaki. Saya kalau di rumah tuh kalau ngomong lagi semangat, itu anak lu tuh sabar bah. Dikiranya saya lagi marah-marah sama ibunya. Kadang-kadang ibunya kita paham ya, mau jangan ngancang-ngancang apa nih jangan. Kan hanya mengancang mah orang. Itu memang kebiasaan kami di Mekah, bagaimana di gunung, turun gunung, naik gunung, turun gunung. Kalau ngomong itu sorangan, nyaring. Kita di Banjar ya nyaring Bapandir orang Montai aja. Ada tahu saya kenapa orang Montai itu nyaring Bapandir? Daerahnya kah tinggi, pegunungan kada jauh. Kenapa ya? Emang dari sononya lah. Bila orang bertiga aja, orang Montai itu bertiga aja kan di pasar aja. Tapi yang jelas kalau di Banjar nih saya ajari anak-anak tuh, itu sampai mulutnya di telinga saya masih nggak dengar. Harus yang nyipak. Jadi kalau dia duduk gini sudah kada mendengar. Jadi terlalu power suara itu rendah sekali. Makanya pian kalau melihat orang korek-korek itu nggak lagi ngaji, itu nggak ada yang bungasnya. Yalah, korek-korek itu kada ada yang ganteng cantik, kada ada. Kenapa? Karena mengajinya masam muhak. Jadi kada ada yang bungasnya. Kenapa jadi sampai masam kayak gitu? Karena nafasnya nggak kuat. Dia harus bahjan bujur. Nah, jadi ada orang-orang kuat justru ahli surga. Ada orang-orang raja, pejabat tinggi, justru ahli surga. Jadi kadang mesti orang miskin dan orang-orang lemah. Makanya jar Allah Ta'ala, surga aku fungsikan kamu sebagai rahmat aku. Siapapun yang aku inginkan, dia masuk surga, dia masuk surga. Artinya Allah akan takdirkan kepada orang itu dimudahkan dia menuju surga. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan orang-orang yang dikehendaki Allah rahmatnya. Nah, kebalikannya, neraka itu kada mesti tadi orang kaya, pejabat tinggi atau apalah. Nah, bisa aja orang miskin jadi ahli neraka. Ini sakit dua kali nih Allah. Sakit di dunia, sakit juga di akhirat. Di dunia sudah lapah, batu, di akhirat pulang sakit pulang. Dan yang paling mengerikan, ujar Allah nih, janji Allah, walikilaikuma alayya mil'uha. Alayya mil'uha itu artinya aku harus menghibakinya. Maka ngerinya neraka itu, jar Nabi SAW, neraka itu diciptakan oleh Allah 500.000 tahun merah, kuning, 500.000 tahun lagi merah, 500.000 tahun lagi hitam. Artinya saking panasnya itu luar biasa. Nah, lalu bila ahli neraka, orang surga masuk surga, orang neraka masuk neraka, neraka itu teriak-teriak, tambahi lagi, hal mim mazid, adakah lagi? Jadi jar Nabi, neraka itu tidak akan berhenti untuk menarik penghuninya
sampai Allah dengan rahmatnya menginjak neraka itu, baru dia bilang penuh dengan kehendak Allah lah. Ketika Allah dengan rahmatnya Allah injak neraka itu, baru dia diam, dan sudah baru penuh dia. Jadi ngeri nih. Andai kata Allah hukum kita sabarataan mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir masuk neraka, neraka itu masih cukup. Jadi kada bujur rumor bahari itu anu jar kiamat ditunda kan 2012 kan, tanggal 12 bulan 12 2012 akan terjadi kiamat, sekalinya terjadi apa-apa. lalu rame orang bercanda-candaan pengumuman jar dari malaikat Malik bahwa neraka kada jadi kiamat karena ahli neraka banyak sekali sehingga perlu direnovasi lagi neraka itu, ditambah kapasitasnya. Nggak ada semacam itu, saya bilang. Walaupun hanya sekedar bercanda, tapi tetap harus kita luruskan. Kenapa? Karena kan ada yang nggak paham, kiranya bujur. Ya Allah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzurullah la yanzurullah yaumal qiyamah ila man jarra izarahu batara muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan melihat pada hari kiamat kepada orang yang menjulurkan kain sarungnya hingga melebihi mata kaki karena sombong. Muttafaqun alaih. Ini apa tadi? Menarik pakaiannya, sarungnya karena sombong. Apa tadi nyaman pontian? Allah tidak akan melihat pada hari kiamat kepada orang yang menjulurkan kain sarungnya hingga melebihi mata kaki. Kain sarungnya jauh daripada mata kaki. Mata kaki itu penerjemah, bukan terjemah asli. Itu opini penerjemah. Mungkin ini salah ini penerjemahnya. Kenapa? Jadi saya menduga ini si Salafi, karena keyakinan orang Salafi itu dia memakai hadis menjarra ya ma tahta ka'baini finnar. Dia memakai hadis ma tahtal ka'baini finnar. Segala pakaian yang di bawah dua mata kaki di neraka. Hadis itu perlu penjelasan. Kenapa saya bilang perlu penjelasan? Karena Ummi Salamah kalau tidak salah, atau Ummi Atiyah, saya lupa nama sahabat, yang penting sahabat perempuan. Ya Rasulullah, bagaimana kami? Nah, berarti kan hadis tadi perlu apa penjelasan? Ma tahtal ka'baini finnar. Apa yang pakaian yang di bawah daripada mata kaki maka di neraka. Lalu bertanyalah sahabat ini. Saya lupa nama beliau. Ada Ummi Atiyah, Ummi Salamah tuh. Kayak apa kalau kami ya Rasulullah? Kan kami kan perempuan, bajunya kan bepair. Nah, justru jar Nabi perempuan itu harus satu hasta setelah mata kaki. Bepair benar ya kalau adalah kira-kira baju ini gitu lah. Baju pengantin narela lah. Nah, itu hadis semacam itu perlu tafsir, perlu penjelasan. Kalau almarhum Kiai Mustafa Ya'qub, karena ahli hadis beliau, Sidin mengkategorikan hadis ini hadis budaya. Nah, jadi kayak apa maksudnya hadis budaya? Hadis budaya itu jar Sidin itu kasuistik. Ya, termasuk diantaranya hadis janggut. Amun orang yang ada berjanggut kayak apa? Ya Allah, sudah dikasai bahimat makasai supaya subur janggut Sidin ini. Kan situ pertumbuhan. Kayak Ustadz nih kayak apa? Enggak ini maksudnya. Nyir betuhok enggak ini kan mau tambal. Malah jadi kada bagus, jadi ke kiri ke kanan hamur gitu. Makanya dipaksa dilarap-larap sedikit supaya bungas lah. Ya Allah.
udah mau pun kita makan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya Allah, kita lelakian seperti jar Nabi, wahai kaum laki-laki, sebagaimana kalian ingin istri kalian itu berdandan bagus cantik, kalian pun harus begitu. Jangan timpang sorong ok bau hari misalnya waragam bini kayak apa ada siup bini. Bini suruh mandi lah, bapak kasai inilah kasai itulah. Ya Allah. Kalau orang bahari itu kasainya kapur aja. Katiak ini kasai kapur aja. Ada Ustadz terlalu keras beliau, tapi syukurnya Sidin tuh mau menangari Ustadz. Ini saya cium ini anak-anak putri sekolah Islam SMP. Ini saya cium nih bau anak-anak putri ini, wanginya nih macam-macam nih. Tidak boleh pakai wangi, itu haram hukumnya. Wah, jadi kita kelasnya Ustadz nih. Barang siapa menggunakan minyak wangi dari rumahnya terus dia datang ke sekolah, dia berzina. Udah pernah dengar? Nah, ya Allah. Saya bilang, kayak itu loh Ustaz. Iya, jadi nangi do sabar pian. Ulun bapandir pengenalan anak putri. Nah, pian makai minyak harum apa? Habut tuh Ustaz. Minyak nyong-nyong nggak pian makai. Boh, kado Ustaz teh jar. Ini aja ada kan 5.000-an kan? Yang di pasaran. Apa ya sekolah yang kau ngambil biar sebotolan nggak apa-apa tuh, harganya murah benar. Tapi Ustaz teh paling setengah jam hilang. Tapi nya karena alkohol, lalu nya semerbak tuh seperti itu. Yang semerbaknya baunya tapi kada berikit di baju. Oke itu kan saya bilang. Jadi apa Ustaz? Kami ini Ustaz disuruh sini menghasai lawan apa aja kapur kayaknya apa aja. Juru pakai kapur tuh panas. Malah berhirang nih ketiak. Bujur pang rontok bulu ketiaknya. Tapi jadi jurong zaman ini Ustaz bahari, wah ya ajar. Amun zaman ini pian Ustaz lah ajar. Berarti lo kami datu tuh lah ajar. Iya aja sih. Jadi sama anak-anak tuh rame itu. Jadi kayak pian Ustaz ya. Ini bila Sidin hendak masuk kelas, karena udah pian, tolong ya jangan semprot dulu. Supaya Sidin kena habut. Oke, Ustaz. Karena bilanya sudah jam 10, kan habis istirahat kan mulai berpaluh kita. Walaupun sekolah mereka itu maju pakai AC dan sebagainya. Nah, turun kan tetap panas. Nah, kalau ada sudah kayak gitu ya jarak Ustaz, kayak ini antisipasinya. Mandi pasti bukan mandi. Nah, kalau udah mandi pakai deodoran. Walaupun tapi lihat nih, pakai deodoran kan bahan kimia nih. Hati-hati kalau itu kulit kamu sensitif ya dipakai. Coba yang merek lain dan sebagainya. Pokoknya pakailah dengan hati-hati. Nah, terus baju kan ada dalaman. Nah, dalaman semprot lagi dengan deodoran yang pakai semprot. Tadi kan yang pakai kasai, semprot lagi. Karena kasihan sih hubungannya anak-anak itu sekolahnya mulai pagi sampai sore. Ya. Dari pagi jam 7:30 sampai sore jam 4 sore. Kami Ustaz sudah yang berjuhur itu tuh bau bener awak kita. Nah itu pian pakai tadi minyak harum tambahan tubuhan pian tadi bisa aja kalian pakai nanti misalnya hendak bulikan sudah atau kayak apa ya, karena kan saya pun jar Ustaz anak saya kan laki-laki itu bila naik mobil bau anis semobilan. Kalau lelaki kan jarang yang pakai harum-harum itu tuh, alami bujur. Woi nih harum nih, kasih dulu. Ayo semprot dulu, habis kena mobil apa wekam. Nah, jadi bukan seperti yang membayangkan tadi ya. Nah mungkin di zaman dahulu aja, makanya saya bilang budaya tadi, mungkin di zaman dahulu namanya minyak wangi kan mahal bagi mereka. Jadi begitu ada keciuman wanita itu pakai minyak wangi, berarti dia lagi apa istilahnya menebar pesona. Kalau menebar pesona apa artinya? Ketika ada dia lewat di hadapan laki-laki itu kan mereka kan bercadar, cadarnya full, ya. Paling melihat postur tubuh. Lalu laki ini menghayal-hayal kayak apa orangnya nih, bungas jua kah, kada kah. Nah, tahu-tahu nini kita nggak tahu. Nah,
itulah tadi dianggap di dalam hadis memang ada yang dianggap tadi zina. Kenapa? Karena memang ada sengaja. Makanya nih kan perbedaan tadi di hadis yang neraka dan surga tadi, itu kita tidak bisa menilai orang dari apa yang dia gunakan. Jangan-jangan dia berharum-harum tadi ya supaya kan enak juga, kawanan di sebelah menyebelah kan nyaman harum. Makanya yang kita ambil, Nabi SAW mewajibkan mandi sunat Jumat bagi laki-laki. Ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muslimin. Pada riwayat hadisnya, mandi hari Jumat wajib atas setiap muslim. Syekh, muslim ini laki-laki dan perempuan atau laki-laki saja? Laki-laki saja aja. Kenapa Syekh? Kan kalau talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, masuk muslimah. Kok di sini enggak? Karena jasidin yang wajib Jumatan itu laki-laki. Maka dia wajib mandi. Ya, wajib dia mandi karena orang-orang Arab itu bila musim dingin sekali seminggu mandi. Nah, itu kan budaya. Bilanya musim panas 2 kali seminggu aja, kan setiap hari. Jadi waktu sambutan lah supervisor asrama, supervisor Indonesia, Syekh Naif dahulu, Dr. Naif, itu sambutannya Sidin, selamat datang di Madinah Munawwarah, alhamdulillah buat pian sampai. Saya ingatkan ya, jangan mandi setiap hari. Oh, jawabannya. Karena pada waktu itu air itu tidak stabil di kampus kami. Jadi seringkali air terhenti karena mereka harus mendatangkan air pakai tangki. Jadi sehari itu 100 tangki. Untuk satu kampus kami itu 100 tangki itu tiap hari mengisi. Jadi tower yang di taruh ke dalam tuh itu sama kampus kami satu tower tuh mengisi banyu. Jadi di bawah ini banyu diisi, nanti dinaikkan ke towernya, dari tower itu dikirim. Jadi kalau kami yang di lantai 4, Ustaz pernah di lantai 4, itu bilanya pas yang berumbai orang sembahyang subuh atau sembahyang 5 waktu, itu pasti ada banyu. Jadi harus beteng. Jadi kalau untuk berwudu itu kita harus siap air. Kenapa? Karena kurang air. Nah, di sana itu satu budayanya. Yang kedua budayanya tadi, di Arab itu kalau pengen rancak mandi, itu kulit pen bersisik kering. Entah itu karena udaranya atau karena airnya. Karena airnya itu dari air laut yang disuling menjadi air tawar. Jadi kalau pian mandi, ini kulit pian ini kalau digores-gores gini, gores. Ya kau ditulisi kawa pakai kuku pian. Nah, jadi saking keringnya. Jadi itu tadilah paham lah mungkin lah pian sudah. Artinya budaya. Nah, budaya dan keadaan. Jadi pemahaman saya ya, makna hadis ma tahtal ka'baini finnar itu harus ditafsirkan. Tafsirnya apa? Tafsirnya hadis ini. La yanzurullahu yaumal qiyamati ila man jarra izarahu batara. Allah tidak memandang kepada orang di hari kiamat yang memanjangkan bajunya. Apa niatnya? Niatnya sombong. Di zaman dahulu raja-raja itu, kesatria-kesatria itu makin panjang bajunya bapair, maka itu makin berwibawa. Lalakian itu pakai baju tuh yang baju kebesaran lah ngarannya. Nah itu yang jadi haram. Ya, kalau kita baju gamis, kalau yang cingkrang itu lucu keadaannya, kada bagus. Apalagi batis bakudisan, kada bagus selalu. Ya. Makanya kalau kami dahulu di sekolah kami itu waktu kami SMP, SMA gitu juga, mereka guru-guru kami itu berkeyakinan tadi, kada boleh budayanya, kada boleh kita baju itu panjang, kada boleh baju gamis itu sampai ke mata kaki. Jadi harus diangkat di atas mata kaki. Karena batis kudisan, orang main bola aja mau bakarak batis nih, mau mandi jarang. Paksa mau kaos batis yang panjang, kaos batis memang segini yang sampai pemain bola tuh. Jadi kaos batis, sepatu jadi bungas. Jadi tadi jawabannya hadis ini hadis haram bila ada niat apa? Niat sombong. Makanya
entah pian sampai sudah atau belum lah. Dahulu saya ingatkan, adik-adik yang menggunakan cadar itu hukum memakai jilbab dulu. Hukum memakai jilbab, perempuan itu wajib menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi pasti dengan sholat. Nah, itu kalau di hadapan orang yang asing, ajnabi, yang boleh menikahi dia. Tapi kalau di hadapan mahramnya, ayah, kakak adik, dan seterusnya, nah maka dia boleh buka tutup rambutnya. Ya, itu aja. Jadi kalau di rumah, ya, ada babinian di hadapan abahnya, besalawar handap. Kan ada orang minta roti bubuhan orang barat besalawar handap, tetap haram hukumnya, walaupun di hadapan abahnya, di hadapan kainya. Ini banyak tuh, perhatikan hak kawalan pian yang kada berjilbab, itu nyaman di rumahnya bebas benar. Ada juga yang berjilbab bagus rapi kalau di luar lah. Ya kalau ini, tapi dia kalau sudah di rumah, dia sama abangnya, sama kakeknya, sama ayahnya, dia pakai celana pendek, itu nggak boleh, tetap haram. Ya. Jadi dikira tadi, wah gampang. Yang boleh siapa? Suami istri saja. Kalau suami istri itu ya urusan mereka lah di dalam kamar berdoa. Tapi kalau masih berhadapan dengan mahram, tetap masih kada boleh. Nah, keluar tadi di luar rumah itu sepakatnya ulama seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, lalu diperdebatkan apakah wajah ini wajib ditutup atau kada? Ya. Jumhur ulama mengatakan wajah itu bukan aurat, 3 mazhab kecuali Ahmad bin Hanbal. Nah, adanya mengatakan kada, Syafi'i. Ada yang mengatakan Imam Syafi'i menganggap wajah itu aurat. Kenapa beliau dianggap aurat? Karena cantiknya perempuan itu kan di wajahnya, bukan di kakinya atau di tangannya. Nah, oleh karena itu pada saat Imam Syafi'i yang mengharamkan wajah itu dibuka, harus ditutup dengan cadar. Nah, ada lagi yang berpandangan kalau dia tidak fatin, cantiknya itu orang tuh tak lengor, lewat, aja, bungusnya, paling lagi. Nah, kira-kira orang Indonesia kadang itu tuh bungas gitu tuh. Setahu saya nih lah, ada orang Indonesia yang orang tuh sampai paling mencarinya saking bungasnya orangnya. Nah, lain kalau orang Arab. Nah, kalau orang Arab dasar bujuran. Kalau orang Arab itu ada yang hirang latat, kayak orang Afrika bujur, ada. Tapi bagi orang Arabnya cantik. Nah, makanya ada lagunya, ya samrah, ya samrah, ya samrah, ya samrah. Jadi samrah itu artinya si hitam. Tapi ya sudah bukan, ya samrah. Samrah itu artinya orang hirang yang manis. Nah, jadi orang tuh selain. Nah, kalau yang putih itu putihnya itu tidak putih seperti orang Amerika, seperti orang Eropa. Putihnya orang Eropa itu kan putih. Tapi kalau kena matahari merah nih. Bahkan kalau kayak orang-orang Spanyol itu dia jauh-jauh cantik. Tapi kalau kita parakimu hanya itu bintik-bintik hitam-hitam gitu. Bahkan sampai ke dada-dadanya. Nah, jadi kalau orang Arab yang dari Lebanon, Syria, Palestina, itu cantiknya cantik alami. Pian perhatikan lah, misalnya nih, Miss World, wanita tercantik sedunia, itu hampir rata-rata dari Venezuela. Orang Venezuela itu adalah campuran dari keturunan Arab dan orang Eropa. Orang Spanyol cantik-cantik, kenapa? Karena tadi kombinasi antara orang Eropa, putihnya orang Eropa dengan orang besar matanya, galaknya orang Arab. Nah, makanya orang-orang di sana Mesir termasuk orang-orang cantik. Ya, jadi jarak kakawalan di Mesir itu ada hari yang disebut Idul Hub. Kalau kita di sini nyebut Valentine. Idul Hub istilahnya. Ya, hari raya cinta. Itu ada acara gadis-gadis itu ngumpul
Ngumpul di satu tempat, mereka ngumpul, itu model kayak ajang Take Me Out Indonesia. Ya. Jadi cantik-cantik itu, jadi jar bebannya kalau kita ke situ, bepijimnya jangan memilih, bepijimnya tarik sikong, bunga sudah, apalagi melihat. Nah, jadi kalau fatin semacam ini, itu wajib dia cadar. Ya, wajib dia cadar. Nah, satu lagi, kalau orangnya tidak fatin, tapi tukang fitnah. Kayak apa tuh? Dia tidak fatin tapi fitnah. Orangnya kada bungas, tapi dengan dia bercadar, orang penasaran. Ini matanya di alis apa? Di sulam alis, ya Allah. Ini calak matanya di. Pokoknya bila melihat matanya itu gila-gila, orang mikir-mikir. Wah, ini cantik banget kayaknya nih. Sekalinya begitu nyebuka kada muas, kada giginya jueng. Nah itu kalau tadi fatin, kalau ini tukang fitnah. Nah kalau yang orang yang kayak gini itu haram hukumnya. Bercadar malah haram. Kalau tadi yang satunya wajib lah. Kalau tadi satu tadi karena dia cantik, bener alami cantik dan membahayakan orang, bisa nabrak tiang, dia wajib bercadar. Ini kebalikannya, dia tidak cantik tapi dia pakai cadar, malah haram. Nah, ada hukum tengah-tengah. Ini mazhab Imam Malik. Ya makruh pakai cadar itu makruh. Itulah, pahamlah insyaallah. Jadi bubun pian bercadar atau ingin bercadar, silahkan bercadar, tapi harus paham hukumnya apa. Ya. Nah. Ini agak lucu, tapi itu kayak itu sudah ulama fikih ini luar biasa anunya. Apanya nih kajiannya itu. Menyeluruh. Kita lanjutkan. Wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la yukallimuhumullah la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim syaikhun zanin malikun kadzdzab wa ailun mustakbir rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 golongan yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat, tidak menyucikan mereka dan tidak pula memandang mereka, dan bagi mereka siksa yang pedih, yaitu orang tua yang berzina, raja yang pendusta, dan orang miskin yang sombong. Diriwayatkan oleh Muslim. Ini hadis ini dan sebelumnya sudah warning, peringatan. Hati-hati kita jangan sampai masuk dalam golongan-golongan ini, ngeri sekali. Ya, Allah tidak berbicara dengannya, Allah tidak mensucikannya dia, dan bahkan Allah kadang memandang dia. Ya, ini ngeri nih. Sedangkan kita jangan sampai dicueki oleh Allah. Kalau Allah cuekin kita, oh ngeri. Ya. Kita berharap Allah berbicara, Allah membersihkan kita, menjiwakan kita. Nah, satu lagi, ini 3 adalah satu lagi, azabun alim. Kenapa? Jadi mereka ini berat sekali dihukum oleh Allah, karena mereka ini kai tuha berzina. Sudah tuha itu kereda lagi nafsu. Tapi karena kebiasaan sidin berzina dan sidin kada mau sadar-sadar, biar orang bau tanah sudah ya kada sadar juga. Inilah manusia, nauzubillah min zalik, yang tidak akan Allah berbicara dengannya, tidak Allah sucikan dia, tidak Allah pandang dia, bahkan bagi mereka siksa yang amat pedih. Yang kedua, raja pendusta. Wah, bahaya nih lah, jadi pejabat jangan janji-janji terus. Sementara kampanye harus berjanji, ya kalau mungkada kata payu. Nah, jadi kalau berdusta, hati-hati. Ya, karena orang percaya bilanya raja tuh mau nyambat, oh dah kayak ini aja, kena gampang aja, kena aku ini. Orang percaya. Ya, nauzubillah min zalik. Nah, yang ketiga agak unik nih. Orangnya miskin tapi sombong. Jadi bahasa kita apa? Keterlaluan. Hadis berikutnya, wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Qala Allah azza wa jalla Qala Allahu azza wa jalla al-izzu al-'izzu izari izari wal kibriya'u wal kibriya'u ridai ridai faman yunazi'uni fi wahidin minhuma fi wajhin minhu faqad 'adzabtuh faqad 'adzabtu rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, kemuliaan adalah kain sarungku, sedangkan kesombongan adalah pakaian kebesaranku. Maka barang siapa menyaingiku dalam salah satu dari keduanya, maka aku akan menyiksanya. Diriwayatkan oleh Muslim. Ini yang hadis sebelumnya sudah saya jelaskan, ya. Jadi kita hati-hati nih dua hal ini, karena ini hak milik Allah. Yang coba-coba kita merasa sombong ataupun merasa besar diri. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu murajjilun ra'sahu yakhtalu fi mishyatihi idh khasafa Allahu bih fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang laki-laki berjalan dengan mengenakan khullah sambil membanggakan dirinya dengan rambut tersisir dan congkak dalam berjalan, tiba-tiba Allah memendamkannya ke perut bumi, maka ia terus tenggelam dan turun ke dalam bumi sampai pada hari kiamat. Muttafaqun alaih. Nah, ini Rasulullah berikan gambaran orang-orang sombong itu nampak dari pakaiannya. Jadi mukanya berlapis-lapis, jubah berlapis, bolang kenal, jubah berlapis, baju gamis, jubah, batu berlapis lagi selendang, andak lagi apa. Nah, hati-hati. Boleh ada? Boleh. Bagus kada? Bagus. Tapi satu, kan saya ceritakan kemarin bahwa salah satu ulama kita yang berisi baju gamis kimanya aja dari berlian, tapi sidit kada pernah sombong. Jadi bedanya apa? Bedanya di sombongnya. Tu'jibuhu nafsuhu, dia merasa bahwa dia mulia, dia besar. Ya. Orang-orang kayak ini biasanya bila orang bersalamatan kada diharani orang bulik sidit. Jadi jauh-jauh orang sambut dulu, mulai parkir, antarakan ke dalam. Kan guru di sini guru, atau Pak Haji di sini dok, Haji. Orang nggak alim nggak ada, apa kada, tapi pakaian. Jadi saking sempurnanya pakaian sidin ini, sudah baju bagus, rambut sidin ini bersisir dengan bagus. Nah, ditambah lagi apa, gaya berjalannya, yakhtalu fi misyatihi, ya, berjalannya melenggang benar. Nah, kalau belenggang dalam peperangan itu bagus ya Nabi. Tapi kalau ini cara berjalan yang di peperangan ini dibawa kepada orang biasa, itu dimurka oleh Allah. Ya. Maka orang-orang kafir itu melajari kita, babinian itu berjalan musulet-sulet, yang supaya menarik daya orang. Kalau lelaki itu berjalan, nah itu nauzubillah min zalik, jar Nabi. Karena kesombongannya, idh khasafallahu bih, Allah berusukkan dia ke tanah, tang ditelang bumi aja lagi, fahuwa yatajaljal, terus turun ke bumi ini, ke dalam perut bumi sampai hari kiamat. Auzubillah min zalik. Hadis terakhir, wa an Salamah ibn Aqwa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalu ar-rajulu yadhhabu bi nafsihi hatta yuktaba fil jabbarin fayusibahu
ayusibahu ma asabahum. ma asabahu Rawahu Tirmidzi rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasan. wa qala hadisun. Dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak henti-hentinya seseorang itu berbuat sombong hingga dia ditulis dalam kelompok orang-orang yang sombong, maka dia akan tertimpa oleh apa saja yang menimpa mereka. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi, beliau berkata hadis hasan. Jadi dari hadis ini nampaknya adalah kita itu memilih nasib itu karena kita juga, karena diri kita juga. Bila kekanakan tuh nah lagi halus tuh nya mahayal itu jangan ditagur, biarinnya mahayal apa yang dihayalkannya, hanya nanti kita memberi arahan ya. Nah, kenapa? Karena apa yang kita hayalkan itu seolah-olah itu bagian dari doa katanya, karena bagian dari doa. Oleh karena itu buat ini lagi pengajian, hati-hati pin bapandir lah. Pin habis mengaji itu kan pin doa pin nih kabul nih. Nah jadi kalau bapandir itu hati-hati, jangan sampai mencelakakan diri sendiri karena cita-cita sendiri. Jadi ada kawan takun, Ustaz, kayaknya aku ini salah berdoa. Kenapa garang? Doa pian. Kada pembahas istilah berdoa kayak itu kada. Tapi cita-cita mulai lagi halus, hendak menjadi tumpuan harapan orang tua. Bagus kada? Menurut pian? Tumpuan harapan orang tua. Saya bilang bagus itu. Artinya pian membantu orang tua pian bakti kepada beliau. Ya. Kadang itu pengajar. Sidin ulun tinggal di Jakarta. Bila abah itu bakal lahir mama, tuh kada lawas mama nepon sejam. Abahnya wah ini. Ayo jamai hadangi dulu kenal telepon mama dari abah. Bapandir pun abah sejam pulang jadi 2 jam. Dan itu setiap hari. Dahulu kan pakai telepon itu kan mahal banget. Kalau kita nih alhamdulillah ada WA ini. Itu mahal luar. Jadi sebulan tuh ada 1 juta, kadang sampai 3 juta telepon aja. Bayar telepon aja diulang. Jadi dia tersandar, jangan aku nih selalu berdoa. Tumpuan harapan orang tua. Si ngarep ini loh abahnya, si ngarep mamanya begini. Oleh karena itu, kalau kita berdoa itu kada usah kita terlalu detail. Cukup Rabbana atina fid dunya hasanah yang baik Allah. Wa fil akhirati hasanah yang baik. Dan itu ya Allah kayak apa-apanya kehendak Engkau. Ya. Nah, kenapa? Karena nampaknya Allah itu akan mudahkan kita menuju yang kita cita-citakan. Baik itu yang baik ataupun yang buruk. Nah, oleh karena itu saya bilang tadi selalu yang baik aja pikirkan. Ya. Kayak apalah, kayaknya aku suatu saat lah jadi ustazah yang luas ilmunya. Ya apalah aku nih suatu saat jadi hafizah yang hafalannya itu kada sandat-sandat gini. Oh ini susah benar Ustaz ya. Oh, hafal apa nih halaman ini, halaman sebelumnya hilang. Diulang lagi yang hanya hilang lagi. Ya Allah, suatu saat lah Engkau akan berikan kepada aku hafalan yang bujur-bujur kuat ya Allah. Nah itu boleh macam itu ya. Atau mungkin di antara beban pian yang dari hadis-hadis ini kan kita inspirasi kita hendak jadi orang kaya ya. Bolehlah kita jadi orang kaya tapi jadi orang kaya baik. Bolehlah kita hendak jadi pejabat ya Allah kalau kita memang dipercaya, tapi jadi pejabat yang amanah, yang tawa menjaga muruah Al-Qur'anul Karim dan seterusnya. Nah, jadi hati-hati. Jadi di hadis ini jelek nih. La yazalur rajulu yadhhabu bi nafsihi. Seseorang itu tidak serta-merta itu jadi sombong, tidak serta-merta jadi orang jembar. Pasti dia ada yang ditiru-tirunya, diikut-ikutinya. Lalu akhirnya dia menjadi nauzubillah min zalik, jar Nabi tadi fayusibuhu ma asabahum. Maka Allah jadikan dia seperti mereka. Makanya Nabi itu saking kita menjaga yang kada baik inilah, ke tempat yang kada baik pun kada boleh. Saya kaget
ada ustazah bercerita, anak saya tuh pengen sekali mau ke diskotik, ngapain, pokoknya dia penasarannya luar biasa, anak ustazah padahal. Terus akhirnya gimana Bu? Akhirnya saya izinkan, tapi harus berteman dengan 2 temannya, bertiga, diikuti, didampingi oleh ayahnya. Jadi begitu sampai di diskotik katanya ada sampai sejam bukahan. Sakit benar telinga bakain. Nah, itu sudah tahu nih kamu. Kayak apa orang dogemna luar biasa dan sebagainya. Padahal jar saya bagusnya jangan pengen kabulkan. Itu syukurlah hasilnya dia bukahan. Tapi khawatirnya Busia terpatri di hatinya. Oh, ternyata enak nih. Atau paling tidak, nauzubillah min zalik, ketika dia lagi stres menghadapi permasalahan, dia malah buka ke sana kayaknya. Makanya kita kalau lagi stres apa, itu bukannya repressingnya kepada sesuatu yang maksiat. Jadi jarak kekawalan di Mesir itu bila sudah musim ujian itu kada boleh namu. Jadi di lawang aja, kalau misalnya anak keperluan apa di lawang aja. Maaf lah, tahu aja kalau nih lagi musim ujian. Jadi jarang ada orang-orang yang berjanggutan, kena ambak, baik aja. Habis masuk keluar dari ruang ujian, masuk ke kamar, mengunci ke kamar, lalu membuka tip, nyaring manar, lagi pakai tip baharilah, suka nyaring manar dan lagunya lagu disco. Itu lagi stres jar. Nah itu kada bagus. Kalau kita nih lagi stres malah justrunya ke maksiat, itu kada bagus. Kalau kita lagi stres, itu bagusnya bawa sembahyang kayak Nabi kan, idza hazabahu amrun, berwudu, bawa sholat. Sekalinya Ustaz dibawa sembahyang barat, ada tuh, padahal di sini ini guru juga anu nak kayak jesiden kawan abah betulan tadi, abah nih karena penyakit ini bantu benar aja jesiden, kenapa geram Pak Haji bantu benar, pokoknya bila dibawa sembahyang makin digutnya. Jadi di kepala sini ada urat gitu, habang-habang kayak digutnya, rasa kepala ini kayak rungkang loh. Jadi jisidin terus pian bobat ke dokter lah. Wah ini ke dokter kada sanggup nih jar. Sudah jarang balumpang jar. Tapi aku sudah jar bubur habang, bubur putih, kopi pahit, kopi manis, itu biasa orang Banjar kayak gitu. Bikin sesajen bila lagi ada penyakit-penyakit ke sana. Jadi jar saya, jadi menjur lah, kada jopang jar, sekalinya jar, hantunya harus benar, jadi harus disembelihkan kambing. Kambing harganya 1 juta, bahari 1 juta, wah ini kan 4 juta. Harus ada duitnya jar, kasihan jar murid-muridku aja sih, berkumpulan duitnya kasihan anak menyembelihkan kambing kin peguran. Kayaknya dulu jorang. Kan gini aja, bawa ke dokter ganda, nya tulisannya H ganda, itu lain Haji Ganda, lain jorang. Itu Hendrik, orang Kristen, tapi terkenal di Banjar, ahli penyakit kulit. Pinanya pun tuh ada nih apa nih di sini pinah habang tuh nah, datangi pangsiden. Sekalinya minggu depannya sin begesa, sekalinya baiknya masuk ke ruangan daftar tuh, Pak Haji Jan. Pian tuh pinanya kena kayap ya. Ya si susternya kada kesini pian aja. Obatnya kemana? Sarap ya. Jadi ada sarap ngarannya kayap bahasa kita Banjar. Itu ketika diperiksa oleh dokter ganda kan tahu. Ini karena pian lambat mengobati. Tadi salang pakai bubur habang, bubur putih, kopi pahit, kopi manis. Nah pian lambat maka pengobatannya lambat bisa sampai 6 bulan. Mikira tadi hantu benar bila bagian sembahyang makin barat. Nah, jadi kita kada boleh lah ya, istilahnya langsung bukanya ke sana ke situ. Ya berobatlah dulu secara zahir, tapi batinnya kita kuatkan bahwa wa idza maridtu fa huwa yashfin. Jadi bila kita merasa diri kita ini mengarah kepada hal yang kada baik, segeralah bertobat kepada Allah. Kalau kita ini kada kawa bau sembahyang, kada kawa mengaji, kada kawa jauh pusing benar,
ada apa-apa refreshing. Refreshingnya kemana? Ya ke pinggir pantai kah? Hendak ke pinggir sungai kah? Hendak ke gunung kah? Tapi asal jangan bertajun aja ya kalau mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada musibah dan bala, khususnya daripada takabur dan ujub. Moga Allah sucikan hati kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami. Ampunilah dosa-dosa orang yang mendahului kami daripada keimanan, dan jangan kau jadikan di hati kami ini suatu kedengkian, kebencian ataupun sangkal ya Allah terhadap orang-orang beriman. Wahai yang menerima segala dosa dan mengampuni. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami kepada agamamu dan taat kepada Engkau. Allahumma inna na'udzubika minal kibri wal jubni birahmatika ya arhamar rahimin. Kami ya Allah berlindung kepada Engkau daripada sifat takabur dan sifat takut dan pengecut. Birahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Allahumma arzuqna, Allahumma hdina li ahsanil akhlaq, la yahdiha li ahsaniha illa anta, wasrif anna sayyi'aha, la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami petunjuk, hidayah dari Engkau, agar kami senantiasa melakukan akhlak-akhlak yang terbaik. Sesungguhnya yang bisa membimbing kami kepada akhlak yang terbaik itu hanya Engkau ya Allah. Dan jauhkanlah kami dari sifat-sifat yang buruk ya Allah. Sesungguhnya tidak ada yang bisa menghilangkan dan menjauhkan sifat-sifat buruk itu kecuali Engkau ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.